Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada sore hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Wahyu Setiawan dari kelas KA 2023 dengan NIM 23030234149. Di sini saya akan sedikit menyampaikan kultum mengenai mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, tentu kita tidak asing lagi mengenai apa itu yang dimaksud dengan syukur. Bersyukur merupakan cara berterima kasih atas semua nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mensyukuri segala nikmatnya merupakan salah satu bagian dari tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga merupakan menerima segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana ibadah dan menjaga diri dari segala bentuk maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat ke-7 yang akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adana rabbukum la in sakaratum la'azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Shadaqallahul adzim, di mana yang artinya yaitu, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah pedih. Bersyukur atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan juga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan dalam hadis riwayat Tabrani yang berbunyi, qala Allahu ta'ala, ya bani Adama, innaka ma dzakartani sakartani wa idza ma nasitani kafartani. Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku, berarti engkau mensyukuri aku, dan apabila engkau melupakan aku, berarti engkau telah mendurhakai aku. Hadis riwayat Tabrani. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-152 yang berbunyi, Fadkuruni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurukum waskuruli wala takfurun. Shadaqallahul adzim, yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi hadirin sekalian, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah. Dikarenakan jika kita lupa kepada Allah, mungkin saja Allah akan lupa kepada kita. Sebagaimana artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Sehingga kita harus ingat selalu akan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah selalu mengingat kita. Nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala
Sejak kita lahir sampai sekarang, tentu sudah banyak. Seperti yang tertuang dalam Quran Surat An-Nahl ayat ke-78. Yang akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Jadi, kita semua diperintahkan oleh Allah SWT untuk selalu bersyukur, karena kita telah diberi pendengaran, penglihatan, hati, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat lain yang diberikan Allah SWT kepada kita. Nikmat Allah SWT yang sangat banyak ini bahkan mustahil bagi kita untuk bisa menghitungnya. Setiap nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita. Sebagaimana yang tertuang dalam Quran Surat An-Nahl ayat ke-18 yang berbunyi, Wa ya ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul adzim. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Nikmat bernafas, nikmat melihat, dan nikmat-nikmat lain telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sudah sepantasnya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan nikmatnya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap saat selama kita masih diberikan hidup di dunia ini. Mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga kita memejamkan mata untuk tidur kembali di malam hari. Nikmat Allah Subhanahu wa taala selalu dilimpahkan kepada kita. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang selalu dibanjiri dan dilimpahi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa mensyukuri apapun yang Allah telah berikan. Ketika di pagi hari, kita masih diberi izin oleh Allah untuk menghirup udara pagi yang segar, dengan badan yang fit dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas kita di hari ini. Itu merupakan nikmat yang terkadang dilupakan oleh manusia. Kondisi kita seperti ini mungkin saja dirindukan oleh orang-orang yang sedang diberikan ujian sakit, seperti ujian sakit kepala yang hanya bisa terbaring di tempat tidur. Ketika kita masih diberikan izin oleh Allah untuk merasakan nikmatnya rasa makanan, itu juga merupakan suatu nikmat yang harus kita syukuri. Bisa jadi hal ini sangat diinginkan oleh orang-orang yang sedang diberikan ujian sakit sariawan ataupun sakit gigi, dan lain sebagainya. Hadirin sekalian, nikmat yang diberikan oleh Allah tidak hanya dalam bentuk materi saja, tetapi masih diberikan waktu, ketenangan, kebahagiaan, memiliki keluarga yang selalu menemani dan mendukung setiap kegiatan kita, serta mempunyai teman-teman dengan lingkungan yang baik juga termasuk ke dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Dan bisa kita bayangkan betapa tidak nyamannya hari-hari kita tatkala kita sedang merasa ketidaktenangan atau ketidakbahagiaan. Tentu hal tersebut akan membuat kita tidak bersemangat dalam menjalani hari tersebut. Meski demikian, Allah akan selalu memberikan kenikmatan di balik kesusahan. Jadi, janganlah ketika kita diberikan kesusahan kita mengeluh dengan mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh perbuatan yang mencerminkan rasa bersyukur kita terhadap nikmat Allah antara lain, yang pertama yaitu meningkatkan ibadah. Yang kedua yaitu berbuat baik dengan sesama.
Dan yang ketiga, mencintai tubuh dan menjaga kesehatan. Dan yang terakhir, yaitu dengan cara bersedekah. Nah, hadirin sekalian, melalui kultum singkat ini, saya mengajak hadirin sekalian, khususnya mengajak diri saya pribadi juga, untuk selalu bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Karena nikmat-nikmat Allah sungguh sangat banyak, tak terhitung jumlahnya, yang telah diberikan kepada kita. Oleh karena itu, alangkah baiknya setiap hari, setiap saat kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.